Raditu billahi rabbaw wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Uhikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu saja nikmat iman. Nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Dan Allah mempertegas hal itu di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa sungguh jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu kamu melakukan penghitungan itu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya, wabil khusus kepada umat manusia. Bahkan ini tersirat di ayat ke-109, ayat kedua terakhir di surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa seandainya air laut dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, yang seharusnya kita memahami bahwa kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah adalah bagian dari nikmat Allah. Lanjutan ayat berbunyi, lanafidal bahr, akan habis air laut itu qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kita mencatat kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan jika sekiranya didatangkan lagi jumlah yang sama, madada, berulang-ulang kali, tidak akan pernah kita mampu mencatat, menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Dan alhamdulillah, Allah memberikan nikmat itu kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu saja nikmat iman. Sahabat Raudah yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya di surah Ibrahim, pada ayat ke-7 Allah menyatakan, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bukankah Tuhanmu telah menyerukan bahwa jika kamu bersyukur terhadap nikmat, akan kutambahkan, akan kugandakan nikmat itu untukmu. Tapi kemudian Allah juga menyatakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi manakala kamu kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azabku amat pedih. Bahkan di sebuah hadis qudsi, Allah menyebutkan, malam yashkur an ni'ami wala yakhafu an balai.
Fakhruj min tahti sama'i wa bahas ar-rabban siwaya. Bahwa barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmatku, tidak takut akan bala cobaanku, fakhruj min tahti sama'i, keluar dari kolong langitku dan silahkan cari Tuhan selain aku. Begitu murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dan Allah menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sahabat Raudah yang dirahmati Allah, ada dua nikmat yang seringkali membuat manusia terlena. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ni'matani maghmunun fihi kathirun minan nas. Bahwa ada dua nikmat yang manusia banyak terlena dengan nikmat itu. As-sihhatu wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Betapa nikmat kesehatan itu bisa kita rasakan di saat pandemik seperti ini. Allah masih memberikan kita nikmat sehat untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kita bisa membayangkan betapa banyak orang-orang yang kita kenal atau saudara-saudara kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita, orang yang kita cintai, yang di bulan Ramadan tahun-tahun lalu masih bersama kita dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Tetapi kali ini tidak lagi. Mereka sudah dipanggil oleh Allah. Atau mungkin juga ada yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa secara maksimal karena Allah sedang menguji dengan sakit yang diderita saat ini. Bayangkan betapa nikmatnya ketika kita meskipun harus mengikuti protokol kesehatan dengan mengenakan masker, tapi toh kita bisa menghirup udara oksigen dengan gratis. Bandingkan mereka yang harus merogoh kantong dalam-dalam untuk membeli tabung oksigen supaya bisa tetap bernafas. Maka teringatlah kita dengan pesan-pesan dari para ulama yang menyatakan, tamasyaw ila sijni li ta'lamu ni'matal hurri. Cobalah bertamasya, ziarah ke penjara, supaya kamu bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang bebas dibandingkan mereka yang terkungkung dalam tahanan. Wa tamasyaw ilal mustashfa li ta'lamu ni'matas sihhah. Dan bertamasyalah atau ziarahlah ke rumah sakit agar kamu bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang sehat dibandingkan mereka yang harus terbaring karena sakit. Wa tamasyaw ilal qabri li ta'lamu ni'matal hayat. Dan cobalah berjalan-jalan ziarah ke kuburan agar kamu bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang masih hidup dibandingkan mereka yang sudah tidak mampu apa-apa lagi dan terbaring dalam kuburannya. Sahabat Raudah wisata dimanapun Anda berada, semoga ini semua bisa menjadi renungan kita, menjadi bagian dari proses muhasabah kita. Kita bersyukur Allah telah memberikan kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Semoga kesempatan ini kita tidak sia-siakan dan kita bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Keluar dari bulan Ramadan, kita kembali suci seperti layaknya seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, yang kembali kepada fitrah. Itulah mengapa hari raya setelah Ramadan kita sebut dengan hari raya Idul Fitri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.